Selamat hari apa nih ya? Hari Selasa. Hari ini kegiatannya tuh udah banyak banget. Tadi aku habis jalan-jalan sama mamaku, sama Benjamin, cari-cari kaos buat adik aku, cari celana buat adik aku, terus nemu satu baju kaos buat suami aku. Ini tuh lucu banget karena bener-bener sesuai banget sama personalitinya dia. Kaosnya tuh tulisannya gemes dan dia lagi diskon. Aku beli di Matahari. Harganya 129.000, diskon jadi 60.000. Best deal banget kan. Gambarnya itu adalah tada. Kelihatan nggak? Oh, this is suck. Like moto hidup suami aku yang melihat segala sesuatu itu ya udah netting aja gitu. Dan jelek aja gitu di mata dia. By the way, hari ini setelah jalan-jalan aku rencananya mau rapi-rapihin rumah dan mau olahraga sedikit. Tadi aku udah dapet 8.300 langkah. Wait, Mommy, look at this. apa sayang? It's Dragon Pet by Baby. Nih, aku hari ini dapat 8.380 langkah dan aku mau ngegenepin ke 10.000 supaya enak aja, supaya 10.000 aja. Jadi mari temen aku dapetin sekitar 1.800 1.700-an langkah lagi. Let's go. Look at this beautiful and aesthetic view. Kayak ini tuh dari zaman 2016an tuh background kayak gini tuh suka dipakai gitu loh buat foto-foto estetik. Cuman sayangnya memang roll blind aku tuh kecil, jadi pantulan cahayanya tuh kesini itu juga kecil, tapi nggak apa-apa, tetap terlihat estetik. Sedikit maksain tapi masih garis-garis dari roll blind. Baru dapat 9.000. Aku istirahat dulu karena haus banget. Sejujurnya ini aku bagi dua sesi gitu. Sesi pertama itu 6.000 langkah, sesi kedua 4.000 langkah. Tapi 4.000 langkah ini aku udah berhenti dua kali. Yang pertama di 2.000 langkah awal, terus 1.000 lagi. Dan sekarang aku berhenti. Nah, aku mau minum dulu. Abis itu mau lanjutin yang 1.000 lagi. Ya bisa yuk 10.000 pakai dumbbell. Dan 10.000 langkah hari ini kita butuh reward. Gonna give myself reward buat pencapaian hari ini. Ben mau coklat cake? Ada leftover cake kemarin, ada coklat dan meranti yang tinggal sepotong. Tadi aku udah makan. Kita coba dari merantinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi aku tuh sudah menjalankan olahraga ini selama kurang lebih 1 bulan. Sebelum-sebelumnya tuh aku masih mencari olahraga yang bisa aku lakukan secara rutin itu kayak gimana. Aku coba jalan kaki keluar, dapat sih 6.000 sampai 10.000 langkah per hari, tapi aku harus pagi jalannya karena kalau nggak pagi itu udah panas banget. Dan aku tidak nyaman jalan keluar itu pakai legging, karena kalau pakai legging keluar tuh kayak banyak mata-mata yang bikin gak nyaman lah pokoknya.
Kalaupun mau nyaman banget itu aku kayak harus ditemenin gitu sama suami aku. Tapi kan suamiku nggak bisa ya nemenin aku terus, dia kerja, jadi ya udah. Aku coba olahraga di rumah, muterin ruangan. Si ruangan kecil ini aku puterin. Tapi ternyata cuman bisa 6.000. Dan aku baru mencoba hari ini olahraga pakai dumbbell. Jadi lari di tempat pakai dumbbell, dan itu tuh lebih efektif, lebih keringetan, lebih impactful, dan juga lebih banyak dapatnya karena aku sambil nonton YouTube gitu. Jadi udah fix sih ini bakalan jadi rutinitas olahraga harian aku. Sehari sekitar 2,5 jam jalan di tempat, bawa dumbbell setengah kilo kanan kiri, udah deh. Karena target aku adalah lebaran itu look aku udah lebih in shape dan bagus dan lebih sehat begitu. Karena nanti kan lebaran bakal ketemu orang-orang, kalau bentuk badan aku kayak buntelan kentut kan gak bagus dan bikin malu. Jadi mari kita bentuk dari sekarang, 3 bulan dari sekarang, karena lebarannya masih sekitar bulan Maret. Sekarang bulan Januari, Februari, Maret, bisa lah ya in shape lagi, lebih keren dari sebelumnya. Kayak mau coklat nggak? By the way dari tadi kita kan habis jalan-jalan, gue habis jalan-jalan sama nyokap gue menemukan kesenangan jalan-jalan lagi sama nyokap gue. Karena dulu tuh gue suka banget jalan-jalan sama nyokap di waktu weekend, cuman kita berdua doang. Nah sejak gue kuliah dan apalagi sejak gue menikah, gue udah gak ada waktu lagi tuh untuk berduaan sama nyokap gue, quality time. Hari ini gue quality time sama nyokap gue, shopping, terus makan. Itu rasanya menyenangkan sekali, walaupun sayang banget gak gue videoin. Menyenangkan sekali dan kayak bring back the memory yang dulu tuh ada gitu. Tapi seiring bertambahnya usia nyokap gue tuh kan suaranya makin kesini makin kecil. Gue nggak ngerti kenapa, apakah karena faktor usia atau apa, jadi suaranya nyokap gue makin mengecil, dan itu bikin gue kayak ada sedikit ketakutan nyokap gue menua lebih cepat daripada waktunya. Makanya gue kepengen kedepannya nih punya waktu lebih banyak, rezeki lebih banyak buat ajak nyokap gue jalan-jalan quality time bertiga sama Benjamin. Kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, cuman sekedar makan di pinggir jalan atau makan di plaza biasa aja. Kayak gitu gue pengennya. Mudah-mudahan kasih banyak rezeki dan waktu, amin. Belum rantai. Let's put it back in the fridge. Dan kayak aku mau nunjukin sesuatu. Ini tuh kayak library corner aku gitu, kecil banget, I know ini kecil banget, tapi ini aku suka dan aku bawa ini dari rumah Balaraja ke sini. Buku-buku yang sering aku baca berkali-kali gitu loh. Dan aku beliin kayak besinya gitu di bagian kiri sama kanannya gini, supaya dia lebih rapi dan gak jatuh-jatuhan gitu bukunya. Next mau rapihin dulu kamar, karena kamar saya sangat belepotan, berantakan, bertebaran. Dan ini si bayi yang suka ngeberantakin. Hey baby, I'm playing my
Pokiko. Okay. Say hi to the mirror. Hi mirror. Sebenarnya aku tuh kelihatannya gendut ya sih? Mami kelihatannya cantik. Oh, terima kasih. Oke, first thing first, ini tuh kayak lemari cornernya gitu. Ini punya suami gue, ini punya gue. Dan punya suami gue tuh udah rapi, udah diorganize lah ya. Punya gue bener-bener masih berantakan. Jadi mari kita rapihkan. Ini kotak nomor 3 yang isinya tuh bukan baju, bener-bener barang-barang gue semua. Gue bingung mau taruhnya gimana. Karena ini tuh udah kayak maksimum rapih yang bisa gue rapihin gitu. Sumpah ini tas kotor banget, nggak pernah gue bersihin. Ya karena gue pakai tiap hari sih, jadi nggak pernah bersih. Di sini gue taruh barang-barang yang sering gue pakai setiap hari dan kayak kalau mau pergi ya udah tinggal bawa aja, angkut aja. Ini nih adanya di sini. Terus ini cetokan, asal taruh aja lah ya. Nah yang sangat gue sayangkan itu adalah ini tas gue si Guess. Jadi tuh tasnya gue suka banget karena dia simple dan agak jadul gitu, agak vintage gitu. Tapi sayangnya bagian talinya tuh dia tuh rusak. Gue nggak ngerti ini bisa di backspac kah atau bisa dibenerin atau kayak gimana, kan ini udah hancur banget. Sejujurnya saya sedih, tapi gue jarang pergi kemana-mana dong, jadi gimana dong, jadi dipakai juga jarang, jadi ya udah beginilah dia jadinya. Oke, kita taruh sini. Tas rajut favorit gue yang nggak pernah dipakai kemana-mana, kita simpan dulu di sini. Dan ini tas favorit gue juga, kita simpan di situ. Oke, ini barang-barang sudah clear karena nggak bisa dirapiin dan nggak bisa diapa-apain. Terus nomor 3 ini yang gue harus sortir barang-barang yang mau gue pakai dan tidak. Ini jarang dipakai sebetulnya. Kayaknya gue akan mengisi nomor 3 ini, nomor 4 ini dengan jaket-jaket aja. Oh my god, nih lihat jaket gue, udah buluk banget. Kayak gue gak akan pakai ini deh. Sumpah ini buluk banget, lihat nih. Ini buluk banget, oh my god. Kayaknya gue juga malu sih pakai ini. Yaudah kita simpan aja dulu. Dikumpulin dulu. Daster, gue udah nggak pernah pakai daster ini lagi karena ini daster tuh apa ya, emang nyaman dipakai tapi looknya tuh bikin gue kayak ibu-ibu banget gitu. Ini walaupun sekarang gue juga udah ibu-ibu tapi masih pengen kelihatan stylish. Nah kalau pakai itu tuh nggak kelihatan stylish, jadi we keep it here. Dan ini adalah baju gamis gue satu-satunya dari lebaran 2 atau 3 tahun yang lalu. Gue masih pakai ini kalau ada acara pengajian. Oke. Nah, next yang harus dirapiin adalah baju ini. Sebetulnya jadi rencananya gue kayak mau misahin gitu
baju yang di sini. Lihat guys, baju yang di sini nih, ini baju gue yang mau sering dipakai gue mau taruh sini, yang jarang dipakai gue mau taruh sini. Begitu. Jadi temenin gue ngesortir, oke? Ini definitely jarang. Ini juga baju olahraga jarang, udah jarang. Ini rok skirt masih sering. Ini baju olahraga juga jarang. Nah ini celana olahraga ini udah pasti gue sering pakai karena sekarang gue lebih aktif. Gue akan pakai. Nah baju ini ini jarang. Kerudung lagi. Kalau ini gue sering pakai sih, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini gue lagi suka pakai. Ini apa? Ini celana olahraga gue yang ukurannya S dan sekarang sudah tidak muat. Gue terus ini ya. Ini baju zerong kaos terus ini. Nah ini celana olahraga yang L baru muat nih, taruh sini. Ini baju pergi sih sebenarnya, baju kondangan atau lebaran gitu. Walaupun jarang dipakai, gue akan taruh di tempat yang sering pakai. Ini baju lebaran tahun lalu. Rencananya tahun ini kalau dapet ya gue mau cari lagi baju lebaran yang kayak gini karena dia silk dan cantik warnanya, gue suka. Adanya di Tang City. Sebenarnya lebaran itu buat gue nggak yang harus banget beli baju, tapi sejak menikah sama suami gue, dia tuh kayak kalau lebaran harus baju baru. Jadi ya udah karena dibayarin ya, jadi saya menurut saja. Nah, ini celana jeans yang baru gue beli beberapa bulan lalu, barrel jeans. Ini sering gue pakai, tapi dia sebenarnya nyengser. Sebetulnya dia nyengser, jadi agak kurang nyaman dipakai. Cardigan baru gue beli dan belum pernah gue pakai sama sekali keluar. Yang ini udah gue pakai nih buat potong rambut. Terus ini ternyata baju saya sedikit ya. Celana jeans ini kayak straight gitu, bawahnya unfinished. Rumah kali ya. Bawahnya kayak belum di jahit gitu. Emang modelnya kayak gini. Udah deh. Ini kaos juga jarang dipakai. Jadi kita taruh sini. Nah, cara misahinnya adalah baju-baju celana-celana atau gimana ya? Baju-baju celana-celana kali ya. Gila, gue cuma punya baju 2 dong yang sering dipakai. Astagfirullah. Astagfirullah. Sama ini masih ada satu nih. Cardigan warna merah. Udah itu doang. Nah ini baju celana olahraga di sini yang sering dipakai. Dan ini baju pergi. Udah. Oh my god, ternyata baju gue sedikit banget, cuman baju pergi 1 piece yang muslim tadi atas bawah, celana olahraga 3, 4 sama yang lagi gue pakai, celana jeans pergi 2, 3, 1 jeans abis gue pakai masih kotor, rok bukunya 3, bajunya gue cuman punya 2, cardigan 3, sama kaos gue pada kemana ya? Kotor kayaknya. Ya, Kaos kali. iya, kaos gue
dipakai terus dan tidak mubazir. Tuhan. Mommy, look at this. Pizza? Yeah. Oke, dan bagian sini yang udah pasti dipakai hampir setiap hari udah selesai. Nah, bagian sini sebenarnya gue masih bisa sortir, tapi maybe next time. Dan main apa sih? Main game online. Bukan Game apa? jemput. Game Poki. Ada apa aja di situ? Ada game ini. Mom, I need to read this. Jadi sekarang Benjamin itu udah pinter banget main game, pilih-pilih game online. Gue nggak tahu dia nemu dari mana, tapi dia ngotak-ngotak HP gue, tiba-tiba dapet game. Beberapa dia download lewat App Store, beberapa ya udah main game online aja. Dan ya udah, kalau anaknya udah pinter kayak gitu, gimana cara kita ngelarang ya kan? Jadi ya udah dipantau aja, yang penting asal main gamenya masih yang normal-normal. Gitu. By the way, gue tuh udah lama banget nggak bikin vlog dan padet gitu kegiatan gue, dan nggak bawa kamera dan kebanyakan dan. Jadi ya sebenarnya hari-hari gue tuh padet gitu, cuman memang nggak bawa kamera. Padahal gue sudah berkomitmen untuk bisa nge-vlog lebih rajin lagi di tahun 2025. Tapi ternyata belum terrealisasi. Oh ya, by the way, Happy New Year. Sekarang itu udah tanggal 6 Januari. Berarti ini vlog pertama gue di bulan 2026. Semoga nextnya masih ada semangat dan lebih sering lagi ngevlognya, banyak kegiatan yang seru-seru buat didokumentasiin. Gak cuma di rumah aja, tapi gak apa-apa ya, vlog pertama di rumah dulu aja. Dan segitu dulu vlog hari ini. Semoga bisa menjadi kenangan. Bye bye.